Sudah ya? Halo teman-teman sekalian, semoga semua sehat walafiat ya. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik teman-teman. Kemarin ada member dari sekolah FBA.com yang ngasih testimoni kepada saya. Dia bilang bahwa dia bertahun-tahun ngiklan boncos bro. Itu kemana aja bertahun-tahun ngiklan tapi boncos. Jangan sampai hal ini terjadi ke teman-teman ya. Makanya tonton sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, testimoninya itu kemarin berbunyi seperti ini ya. Saya bacain langsung saja. Nah, dia bilang begini, bertahun-tahun ngiklan, baru Agustus ini profit. Pakai caranya Bang Saiha. Jazakallah khair, barokah ilmunya Bang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Katanya begitu. Kalian bisa bayangin nggak? Ngiklan bertahun-tahun tapi nggak profit. Ya, ngiklan bertahun-tahun tapi boncos gitu ya. Kalau mentor saya mungkin akan bilang gitu ya, kalau misalkan saya ngiklan 1 tahun gitu ya boncos terus, mungkin mentor saya akan bilang bego banget lu Bang Seha. Tapi saya tidak bego-begoin orang ya, ya bodoh-bodohin doang. Enggak. Ya, nah bertahun-tahun ngiklan tapi boncos. Luar biasa. Berarti kan sudah luar biasa lama gitu ya, bertahun-tahun. Artinya lebih dari 1 tahun dong kalau dia bilang bertahun-tahun. Kecuali kalau dia bilang, Bang saya 1 tahun ngiklan boncos terus. Nah berarti baru 1 tahun. Bang saya 2 tahun ngiklan tapi boncos terus. Ya itu berarti baru 2 tahun. Nah di kalimat yang dia sampaikan bertahun-tahun. Ya mungkin setahun sih sebenarnya ya, atau 2 tahun kita nggak tahu, tapi dia memakai kalimat bertahun-tahun ya. Nah mau setahun mau 2 tahun nggak pedulilah ya, kita boncos 1 bulan aja nggak enak, apalagi boncos 1 tahun, apalagi boncos 2 tahun ya. Saya akan bahas kenapa sih kok orang-orang itu bisa boncos bertahun-tahun, berbulan-bulan atau gimana ya. Nah saya sudah recap di PowerPoint agar ngomongnya nggak kemana-mana ya kan. Kenapa kita bisa boncos bertahun-tahun? Kenapa kita boncos lama gitu ya? Yang pertama adalah teman-teman, biasanya orang boncos itu karena belum menemukan produk winning, oke? Bagi saya di Facebook Ad, produk winning itu adalah hal yang sangat penting ya. Karena kalau teman-teman sudah punya produk winning, mau ngiklannya sambil merem sekalipun gitu ya, atau ngiklannya asal-asalan, insya Allah teman-teman akan dapat pesanan juga kalau memang produknya adalah produk yang winning. Ya, produk winning itu produk seperti apa sih? Ya produk yang kalau kita ngiklan baru bentar aja dapat tuh pesanan. Contohnya apa Bang? Nah contohnya teman-teman kalau mau tahu produk winning gabung ke sekolah fbad.com. Tuh kan promo saya jadinya. Nah di sekolah fbad.com itu kita menyediakan produk-produk yang memang winning. Yang memang sudah saya tes, sudah saya iklanin dengan cara saya, lalu kemudian dapat pesanan yang cukup banyak. Ya, kiriman saya bisa 100, 200, 300, 1000 gitu ya, 1000 lebih 1 hari ya. Itu kalau memang lagi bagus-bagusnya dan Facebook lagi nggak ngadat gitu ya. Kadang-kadang kan kita iklannya lagi bagus-bagusnya, Facebooknya yang ngadat gitu. Nah itu bisa saja terjadi. Oke, teman-teman ingat yang pertama, kenapa kita bisa boncos sampai sebulan, 2 bulan atau 3 bulan bahkan setahun, itu karena kita belum menemukan produk winning. Oke. Nah, produk winning ini bisa juga berkolerasi dengan waktu, teman-teman. Kalau misalkan kita di bulan Ramadan, ya, produk yang winning itu adalah produk-produk yang berbau keislaman. Misalkan jualan kurma, jualan Al-Quran, jualan mukena, atau jualan hal-hal lain yang memang itu berhubungan dengan agama Islam. Karena Ramadan adalah bulan besar, bulannya umat Islam, bulan puasa gitu loh. Sehingga jualan kurma itu laris banget. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya, tim saya itu jualan kurma, modal dari importir ya, namanya importir ya kalau ngambil dari luar ke dalam. Nah dari importir itu 1 kilonya kurma ajwa itu 200 ribuan kalau nggak salah. Kita jual 400 ribuan dan itu laku. 1 bulan bisa dapat terjual misalkan 1 ton atau 2 ton. Bahkan pemain-pemain besar di bulan Ramadan itu ada satu orang yang saya pernah ngomong sama seorang suhu gitu ya. Dia bilang bahwa 1 bulan di bulan Ramadan dia bisa menjual 16 ton kurma. Bayangin 1 bulan 16 ton, gila ya. Ada lagi teman saya yang main di Facebook Ad juga ya. Dia di bulan Ramadan 1 bulan full jualan mukena itu bisa dapat 1 M ya, mukena. Tapi setelah itu
Setelah Ramadan selesai, setelah Idul Fitri datang, itu teman-teman saya ini kemudian berhenti jualan itu. Karena menurut mereka, jualan ini winningnya adalah di bulan Ramadan. Dan kita tidak perlu memaksakan di bulan lain untuk terus jualan ini. Kita harus mencari produk yang winning di bulan yang lain. Oke, ini yang pertama ya teman-teman, produk winning. Nah, kebanyakan orang-orang yang boncos itu, kebanyakan orang-orang yang boncos itu kadang-kadang terlalu memaksakan produk yang memang tidak winning. Kalau produknya nggak winning, kalian akan boncos terus. Mau ngiklan pakai cara mastah A, mastah B, mastah C, mastah Z sekalipun gitu ya. Dicoba, tapi kalau memang produknya nggak winning, nggak bermanfaat, tidak diminati, memang bukan trennya, jualan fashion tapi modelnya model yang lama, ya nggak laku gitu loh. Jadi FB Ad ini bukan sesuatu yang ajaib menciptakan produk yang tidak laku menjadi laku, itu enggak. Ilmu marketingnya harus dipakai. Oke? Itu yang pertama. Kenapa kita boncos? Karena produk kita tidak winning. Yang kedua teman-teman, kenapa kita masih boncos juga Kenapa kita masih boncos juga? Ini yang kedua saya bilang di situ di tulisan saya saya ngerekap. Member yang kemarin ngasih testimoni itu sudah ikut kelas banyak banget Sudah ikut kelas itu bukan kelas saya doang, tapi sudah ada mungkin kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga yang dia ikutin dan masih boncos juga. Akhirnya pas masuk ke kelas saya, beliau bisa profit karena memang produk yang saya sediakan sudah winning. Yang kedua bisa jadi karena sudah ikut banyak kelas Sudah ikut banyak kelas, lebih dari 1 atau lebih dari 2. Tapi mungkin kelas-kelas yang lain itu menjelaskannya adalah seperti guru di depan kelas atau dosen di depan kelas yang menjelaskan Facebook Ad itu dari A sampai Z. Itu bagus gitu Itu bagus Jadi ada mentor memang yang kelasnya itu menjelaskan Facebook Ad itu dari A sampai Z. Semuanya dijelaskan. Padahal teman-teman, kalau kita mau dapat profit banyak, mau dapat omset miliaran, bisa jadi yang kita perlukan itu hanya A sampai C saja. Kita nggak perlu D sampai Z-nya, itu nggak perlu gitu loh. Sehingga kadang-kadang nih, kadang-kadang tuh kita dapat banyak informasi itu membuat kita nggak produktif juga Makanya hati-hati teman-teman hati-hati Kebanyakan informasi kadang-kadang membuat kita tidak produktif. Pun sama ketika kita menjalankan Facebook Ad. Terlalu banyak ilmu tentang Facebook Ad yang kita punya, kadang-kadang kita pun menjadi bingung. Kadang-kadang kita pun menjadi ini mau pakai yang mana gitu Pakai yang A, yang B, atau yang C, atau digabung gitu Ternyata setelah pakai yang A nggak bisa, B nggak bisa, digabung pun nggak bisa gitu Nah ini makanya teman-teman, mentor saya dulu selalu bilang bahwa nggak semua harus kita ketahui Untuk mendapatkan profit yang banyak, omset yang banyak, itu nggak semuanya harus kita ketahui. Cukuplah yang kita ketahui itu adalah hal-hal yang penting-penting saja Itulah kenapa kalau di sekolah fbad.com, teman-teman yang masuk ke sekolah fbad.com, ke kelas saya, itu selalu berkata, hampir semuanya bilang bahwa kok Bang Saiha ngiklannya begini doang gitu Kok Bang Saiha cuma begini doang, ini beneran yang Bang Saiha lakuin? Saya bilang, ya ini yang saya lakukan gitu, dari 2016 sampai sekarang. Dan kemudian mereka ada yang bilang, dulu ketika saya ikut kelas Facebook Ad di tempat lain, itu ketika keluar dari kelas itu saya membayangkan bahwa Facebook Ad itu adalah hal yang sangat jelimet, rumit, susah dikerjakan, dan saya nggak bisa. Nah, ini adalah kesan yang dia dapatkan, dan itu pure Ada seorang emak-emak waktu itu ikut pelatihan saya. Waktu itu pelatihannya masih offline. Emak-emak ini ikut pelatihan saya 2 hari full. Setelah 2 hari dia datengin saya dong. Setelah datengin saya, kemudian dia bilang seperti itu, Bang, saya sudah ikut kelas FB Ad di beberapa tempat, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Dan di kelasnya Bang Saiha inilah menurut saya yang kelasnya itu ketika saya keluar dari kelas ini, mindset saya justru berkata bahwa oh FB Ad ini mudah. Oh FB Ad ini ternyata sederhana Oh FB Ad ini ternyata bisa saya kerjakan, kata dia gitu. Saya di kelas lain Bang, katanya dia menggebu-gebu ceritanya kan. Saya di kelas lain Bang, ikut yang harga misalkan harga 5 juta ke atas, itu isinya jelimet banget. Ketika selesai kelas itu saya berpikir bahwa oh kayaknya bukan jalanku deh FB Ad ini, karena FB Ad ini rumit banget gitu. Tapi di kelas Bang saya tidak mendapati hal itu. Yaitu kata emak-emak yang waktu itu ikut kelas saya tahun 2020-an kalau nggak salah.
Waktu itu masih offline, ketika pandemi belum menyerang seperti sekarang. Ketika negara api belum menyerang. Ya. Nah, di sekolah fbed.com yang saya ajarkan adalah apa-apa yang saya kerjakan, sehingga saya tidak mengajarkan knowledge tentang FBEd yang sangat jelimet itu memang tidak saya jembrengin semua gitu ya. Kenapa enggak? Gitu loh teman-teman. Ketika ada orang mau belajar ya, mau belajar apapun gitu ya, misalkan nih dia pemula mau belajar FBEd ya, pemula ini ya yang penting itu dia tahu cara ngerunning iklan. Masalah yang lainnya nanti kita bisa belajar sambil jalan. Jangan ketika baru belajar, dia belum tahu apa-apa nih ya. Belum tahu apa-apa, lalu kita jelasin tuh FBEd yang jelimet banget. Dia akan mental blocknya itu muncul jadinya, menganggap bahwa FBEd itu susah. Sama kayak ketika kita ngadepin anak TK, tapi kita kasih pelajaran SMA. Coba apa yang dibayangin sama anak SMA? Stres bro. Lu nggak bisa bayangin kan? Lu bisa bayangin kan bahwa anak TK dikasih pelajaran SMA. Ya, kita bilang ini penting harus dipelajarin, tapi nggak tepat waktunya. Ini anak TK yang harus kita ajarin hal-hal dasar dulu. Jangan diajarin dengan pelajaran-pelajaran yang jelimet, integral, limit, ya kan, reaksi hidrolisis kimia gitu ya, atau fluida di fisika gitu. Enggak itu dulu. Kalau anak TK baru belajar, yang kita pelajarin, yang kita kasih adalah hal-hal yang dasar-dasar dulu. Sama ketika ada orang yang mau belajar Facebook Ad, yang mungkin dia masih newbie, pernah ngiklan tapi boncos atau nggak pernah ngiklan, yang perlu kita ajarin adalah bagaimana ngerunning iklan yang benar, bagaimana masang pixel yang benar. Nah itu aja dulu, teknik closing, cara cari produk dan sebagainya. Nanti kalau dia sudah terbiasa ngiklan, sudah profit dan sudah dapat uang cukup banyak, barulah pelan-pelan kita belajar hal yang lebih advance. Nah gitu ya teman-teman. Nah sayangnya kadang-kadang, ya ini nggak salah kelas itu juga. Mungkin kelas itu pengen memberikan semuanya gitu. Memberikan Facebook Ad itu dari A sampai Z. Sehingga dia padatkan materinya dari A sampai Z 3 hari atau 4 hari pertemuan. Dan akhirnya memang orang-orang yang ikut kelas itu ya kemudian akan pusing dong. Ya, orang yang nggak pernah ngiklan Facebook Ad kemudian pas dapet materi kok kayaknya jelimet banget, dan keluar dari kelas itu akhirnya dia nggak ngapa-ngapain karena dia merasa bahwa Facebook Ad itu susah. Ya, makanya teman-teman kalau misalkan teman-teman mau belajar, nah promo lagi saya kan, silakan gabung ke sekolah fbed.com. Cuma masalahnya adalah teman-teman kemarin itu seminggu yang lalu harganya masih 1,5 juta. Ya masih 1.500.000. Tapi beberapa hari lalu saya naikin jadi 1.750.000 rupiah. Ya naik 250.000. Kenapa naik? Kemarin ada yang nanya, Bang, kok kelasnya naik? Emang alasannya apa naikin kelas? Ya saya jawab aja, kan kelas saya yang ngajar. Ini adalah punya saya mau naikin, suka-suka saya dong. Ya, pokoknya ini saya mau naikin aja, sehingga saya naikin. Jadi 1.750.000 rupiah. Ya, itu yang kedua ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih boncos, ingat yang pertama bisa jadi teman-teman masih menjual produk yang memang tidak winning. Ya, kita itu kan kalau ngiklan pengennya dapat cash, dapat profit, dapat uang. Jadi kalau kita sudah ngiklan produk 2 hari, 3 hari, atau sebulan tapi nggak winning, move on. Ingat, move on. Ya, Bang, tapi ini kan produk-produkku, ini fashion merek-merekku, brand-brandku gitu ya. Nah kalau memang itu brand kamu, tapi dengan menggunakan FBEd tidak berhasil, berhenti dulu. Ya, cari produk lain yang bisa mendatangkan profit jauh lebih banyak, karena ngiklan itu butuh bahan bakar. Bener nggak sih? Ngiklan itu butuh bahan bakar. Dan dari mana kita dapat bahan bakarnya? Dari ngiklanin produk yang winning, yang memang laku dan laris. Nanti uangnya kalau sudah terkumpul, barulah kita bisa membakar uang lagi untuk ngebesarin brand kita. Jangan kebalik. Ya, brand kita masih kecil lalu kita bakar uang terus di sana. Padahal ngebakar uang untuk ngebesarin brand itu cukup besar. Kita butuh bahan bakar nih. Ya. Kita butuh bahan bakar. Ya, ngiklan produk yang winning untuk dapat bahan bakar.
Kalau memang produknya fashion sekarang nggak laku, berhenti dulu. Nanti di bulan Ramadan ketika lagi peaknya, lagi naik-naiknya penjualan fashion itu, barulah ngiklan di bulan Ramadan. Nah gitu teman-teman ya. Yang pertama itu tadi produk yang winning. Yang kedua yang saya jelaskan tadi adalah bisa jadi teman-teman sudah ikut kelas dimanapun, tapi kelas itu menjabarkan A sampai Z, semuanya dijabarkan. Bagus nggak? Bagus kalau teman-teman punya daya tangkap, punya daya analisa yang bagus juga. Tapi kalau teman-teman ya kemampuannya masih newbie, ya kan, baru kenal FB Ad pertama kali, dapat materi A sampai Z, jelimet banget, keluar dari kelas itu yakinlah pasti teman-teman berpikir bahwa kok FB Ad susah ya. Gitu. Kemudian yang ketiga ya teman-teman, yang ketiga yang ingin saya bahas adalah ya tentang pentingnya ikut kelas ya. Ikut kelas itu penting nggak sih? Penting. Coba gini ya. Member yang tadi testimoni kan dia bilang bahwa sudah bertahun-tahun ngiklan tapi boncos. Kalau misalkan 1 bulan boncosnya 500.000 aja, ya, maka dalam 1 tahun dia boncosnya berapa? 1 bulan 500, berarti 1 tahun 6 juta, ya. 1 tahun 6 juta dia boncos. Nah, teman-teman ikut kelas itu setidaknya bisa meminimalisir keboncosan itu, ya. Gini loh, kalau kita boncos sampai 6 juta, bukankah uang yang boncos itu harusnya bisa kita pakai untuk ikut kelas? Ya kan? Dan dengan ikut kelas itu, teman-teman itu bisa mendapatkan banyak hal. Ya. Hal yang pertama adalah teman-teman dapat mentor. Kalau teman-teman bisa memilih kelas yang bagus, bisa memilih mentor yang bagus, ya, yang memang reputasinya bagus mentor itu, gitu ya, yang memang mentor itu sudah menjalankan apa yang dia kerjakan, ya, apa yang dia sampaikan, gitu, ya, maksudnya, karena ada beberapa mentor yang kadang-kadang mungkin dia tidak menjalankan itu, tapi dia tahu ilmunya tapi tidak dipraktekkan, ya, salah nggak? Ya nggak salah juga, ya. Dosen kan gitu juga, dosen bisnis misalkan, profesor bisnis, dia mengajar bisnis. Apakah profesor ini punya bisnis di luar sana? Kan belum tentu. Lalu salah nggak profesornya? Enggak salah. Ya tinggal kita mau belajar kemana. Untuk bisnis, untuk Facebook Ad, teman-teman silakan mau belajar ke yang memang praktisi atau belajar yang ke akademisi. Semuanya bagus ya. Kalau disuruh milih, memang saya lebih sukanya belajar ke yang praktisi, karena kalau yang praktisi itu berarti dia sudah mempraktekkan apa yang dia sampaikan. Yang dia sampaikan apa yang sudah dia lakukan dan sudah mengantarkan dia sampai pada titik ini. Nah gitu ya. Nah dengan adanya mentor ini poin pertama ya, teman-teman dapat mentor, dan dengan adanya mentor ini tuh teman-teman jadi nggak perlu ngebuka jalan lagi. FB Ad ini seperti hutan kalau menurut saya ya. FB Ad ini seperti hutan. Kita kalau mau masuk hutan dan hutan itu belum pernah dimasukin orang, berat bro. Kita harus misalkan bawa parang, bawa golok gitu ya, bawa kampak gitu ya. Masuk ke hutan kita harus nebang dulu kan. Tebangin dulu semak-semaknya, ada pohon besar mesti kita tebang dulu gitu kan. Pas sudah nebang buat jalan jauh gitu, ternyata sampai ujung, kok jurang. Belok lagi kita, nebang lagi gitu ya. Mending kalau pas sampai ujung kelihatan ada jurang. Kadang-kadang nggak kelihatan, tiba-tiba udah jatuh ke jurang duluan, boncos gitu ya. Nah, mentor itu kalau Facebook Ad ini seperti hutan, mentor itu adalah orang yang sudah pertama kali, orang yang sudah masuk hutan itu, sudah buka jalan gitu loh. Sudah membuka jalan sehingga ketika kita ikut kelas dia, kita itu nggak perlu lagi mulai dari nol. Kita itu seperti sudah punya shortcutnya, sudah punya jalan pintasnya. Oh ternyata mentor ini begini cara ngerjainnya, aku ikutin dulu dah. Nah gitu loh. Jadi teman-teman nggak mulai dari nol banget. Bahkan kalau misalkan mentor itu sudah menyediakan produk yang winning, ya itu enak banget, berarti sudahlah dikasih tahu cara ngiklannya, dikasih produknya, bisa dropship COD, ya kan, bisa pencairan tiap hari dan sebagainya, itu jauh lebih mengenakan lagi buat teman-teman yang baru beriklan di Facebook ya. Nah ini pentingnya ikut kelas teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang bahwa nggak usah ikut kelas lah di Facebook atau di YouTube di YouTube itu banyak kok materi-materi tentang FB Ad, ya silahkan saja. Ya silahkan saja. Ya yang ada di YouTube itu, yang gratisan itu kadang-kadang adalah apa yang tidak dilakukan oleh si mentor itu juga. Saya jujur saja ya. Di YouTube itu ada beberapa video yang isinya adalah tentang Facebook Ad ya yang tidak saya lakukan. Karena secara prakteknya saya tidak melakukan itu gitu loh.
Karena menurut saya ini terlalu jelimet, terlalu susah, terlalu lama sehingga saya tidak melakukan. Tapi tetap saya buat videonya untuk di YouTube karena itu adalah pengetahuan. Nah, di YouTube banyak materi, benar ya. Di YouTube itu banyak materi. Tapi kalau misalkan kita tidak ikut kelas, kita tidak punya mentor, kita tidak punya tempat bertanya. Ya kan, tidak punya tempat bertanya. Itulah kenapa saya bilang ikut kelas itu tetap penting menurut saya. Saya sampai hari ini pun masih ikut kelas. Kemarin saya daftar sebuah kelas Facebook Ads lalu saya bayar gitu ya. Kenapa saya ikut kelas? Ya karena saya cuma pengen tahu aja. Ini seperti apa dia ngiklannya. Saya ikut kelas, saya tonton videonya, lalu kalau ada insight yang bagus itu saya praktekkan gitu ya. Karena gini loh teman-teman, Facebook Ads itu kan ilmu yang dinamis sekali ya. Dinamis sekali, selalu berubah, algoritmanya juga berubah. Jadi kita memang harus upgrade ilmu terus-menerus gitu. Harus belajar dari si A, si B, si C. Walaupun mungkin materi dari si A saya sudah tahu. Materi dari si B saya pun sudah tahu. Materi dari si C saya sudah tahu. Tapi nggak masalah, ya kan? Nggak masalah. Saya tetap mempelajarinya karena walaupun ilmu itu sudah sering kita dengar 100 kali, ya 1000 kali, pasti tetap ada hal yang baru dari yang kita tonton itu, ya, dari video itu, dari kelas itu, ya. Nah ini, ya teman-teman, itu penting banget, teman-teman ya. 3 hal ini adalah hal yang harus teman-teman praktekkan, harus teman-teman pikirkan dengan baik agar teman-teman itu nggak mengalami keboncosan sampai bertahun-tahun, ya. Saya recap ulang, yang pertama adalah produk yang winning, ya kan? Yang kedua adalah ya ikut kelas Facebook Ads dimanapun boleh, tapi kalau kita mau profit banyak itu sebenarnya nggak perlu tahu semua. Artinya ketika ikut kelas teman-teman cukup pilih kira-kira mana yang harus difahami, dimengerti, dipraktekkan. Nggak semuanya harus dimengerti, nggak semuanya harus difahami. Yang penting kita bisa praktek dengan cara yang paling simpel dan paling sederhana. Yang ketiga adalah ya tadi ikut kelas. Buat teman-teman yang belum ikut kelas, carilah kelas-kelas tentang Facebook Ads di luar sana. Kalau misalkan sekolah fbads.com itu mahal, 1.750.000 itu mahal, maka teman-teman bisa ikut kelas yang lain yang mungkin harganya 100 ribuan, 200 ribuan, monggo. Banyak kelas lain yang jauh lebih murah dan itu bisa jadi membuka jalan teman-teman untuk bisa FB Ads lebih dalam lagi nanti. Oke lah, misalkan sekarang belum punya uang. Bang, aku pengen ikut kelas Bang Seha nih, tapi aku nggak punya modal. Banyak loh yang ngomong kayak gitu. Kata dia kelas Bang Seha mahal. Padahal secara fasilitas yang saya sampaikan itu nggak mahal-mahal banget. Tapi oke lah, bagi sebagian orang kelas saya 1.750.000 itu mahal. Nah kalau memang seperti ini, saya jawab tuh ke mereka-mereka yang bilang begitu. Mas, kelas di luar sana banyak. Kelas di luar sana banyak. Saya bilang gitu. Mas nggak perlu memaksakan ikut kelas saya. Kalau memang kelas saya mahal, Mas harus cari kelas yang jauh lebih murah. Karena banyak sekali kelas-kelas yang harganya 100 ribu, 200 ribu, 400 ribu, 500 ribu itu banyak. Yang di bawah 1 juta itu banyak. Ikut kelas itu dulu Mas, saya bilang gitu. Lalu dia bilang, tapi saya pengen kelasnya Bang Seha. Ya kalau kelas saya mahal, kelamaan nunggunya. Mendingan Mas ikut kelas yang murah dulu, praktek dulu. Nanti kalau sudah dapat uang lebih, baru ikut kelas saya, ikut jualan produk saya yang memang sudah winning ya. Saya seperti itu gitu loh. Kadang-kadang orang-orang pada bilang aneh, orang mau ikut kelas lu, kok lu suruh ikut kelas orang lain? Ini bukan marketing ya. Maksud saya memang saya pengen di orang-orang yang japri ke saya atau orang-orang yang curhat ke saya itu saya arahkan ke jalan yang benar gitu ya. Saya kan bukan penghisap darah newbie ya. Jadi saya arahin kalau memang belum punya uang Mas, ikut dulu kelas yang murah. Pelajari dulu FB Ads, dasar-dasarnya bagaimana, ngerunning iklan bagaimana, kemudian buat akun iklan bagaimana. Nanti ketika sudah jalan, lalu ngerasa bahwa uangnya sudah ada dari jualan itu dan pengen ikut kelas saya, baru ikut kelas saya. Yang penting sekarang teman-teman, Mas ini praktek dulu, belajar dulu gitu. Jadi saya arahin tuh ke kelas-kelas yang lain, kelas-kelas yang jauh lebih murah dibandingkan kelas saya. Kalau kelas saya memang segini harganya, 1.750.000 rupiah ya. Itu untuk masuknya saja. Setelah masuk ke kelas saya, memang fasilitasnya banyak. Saya sediain template websitenya, saya sediain gambar-gambar iklannya, saya sediain produk yang memang sudah saya tes dan winning. Lalu saya sediain COD, dropship, jadi nggak perlu modal ya, nggak perlu stok barang. Karena di luar sana, ya di luar sana tuh ada loh, ada
kelas-kelas yang lain nyediain produk bener. Tapi produk ini kadang-kadang belum dites tuh sama mentornya. Dan dia nggak tahu ini produk winning atau enggak. Dilempar aja ke membernya. Membernya yang berdarah-darah ngiklanin produk itu. Ada nggak? Ada. Beberapa orang japri ke saya, teman-teman, member di sekolahfba.com. Bang, aku punya produk banyak nih. Oh, produk apa? Produk A. Saya tidak sebutin ya. Nah, produk A ini, dia bilang dia sudah stok banyak, sudah iklanin, tapi nggak laku-laku gitu. Terus saya bilang, kenapa kemarin stok? Saya bilang, kemarin saya ikut kelas lain bang, dan harus stok. Makanya saya stok barang lumayan banyak ini gitu. Oh, ya sudah kalau gitu. Iklanin saja atau berhenti saja ngiklanin produk saya, nanti kalau udah dapat modal baru iklanin itu, atau jual aja di marketplace. Saya bilang gitu ya. Nah, untuk hal seperti ini kan kasihan banget orang-orang yang memang pengen belajar tapi harus dipaksa stok duluan. Walaupun itu memang haknya yang punya kelas dong, kita nggak bisa protes ya kan, itu haknya dia dong, itu strategi dia dong, jadi kita nggak bisa protes ya. Baik teman-teman sekalian, itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Bye-bye.